Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Kali ini kenalan dulu sama Bapak. Nah, Bapak itu adalah Muhammad Ibnu Fadilah. Sekarang Bapak akan mengisi mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas kalian. Tema kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang Indonesia masa hidup Buddha. Nah, silang budaya lokal dan global. Tentang pemerintahan, tentang kemasyarakatan, tentang kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama-tama kita harus tahu dulu nih, teman-teman, rekan-rekan, apa sih yang latar belakang kenapa kebudayaan India bisa sampai ke Indonesia, kebudayaan Hindu-Buddha bisa sampai ke Indonesia. Nah, latar belakangnya adalah karena adanya perubahan jalur sutra yang tadinya lewat darat dan diubah menjadi jalur laut. Itu dikarenakan jalur darat memiliki resiko yang sangat tinggi dan sering terjadi perampokan, begitu teman-teman. Nah, untuk teori-teorinya sendiri ada 5 teori ya. Teori masuknya agama atau kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, teorinya apa aja sih? Pertama itu ada teori Brahmana. Nah, kalau teori Brahmana itu apa sih? Nah, teori Brahmana itu adalah teori masuknya kebudayaan Indonesia menyebabkan agama dari kebudayaan India. Nah, untuk yang kedua yaitu ada teori kesatria. Teori kesatria itu apa? Nah, teori kesatria itu adalah kolonialisasi atau penaklukan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa oleh golongan kesatria ke Indonesia. Nah, selanjutnya ada teori Waisya. Kalau teori Waisya ini adalah para pedagang India yang datang ke Indonesia dan menyebabkan agama dan kebudayaan India. Yang keempat ada teori Sudra. Teori Sudra itu adalah agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Sudra untuk memperbaiki hidupnya. Selanjutnya ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini apa sih? Nah, teori arus balik ini adalah teori yang mengemukakan bahwa masyarakat pribumi yang datang ke India dan mempelajari agama di India lalu dibawa kembali ke Indonesia kebudayaan dan agamanya. Nah, untuk persilangan kebudayaan selanjutnya ada tentang silang budaya antara antara lokal dan global, antara India dan Indonesia. Nah, teman-teman ada yang tahu gak tentang persilangan budaya ini? Ayo, silakan dijawab. Ya, benar. Jadi yang pertama itu ada seni dan sastra. Banyak ya contohnya ya seni dan sastra. Misalkan kayak wayang. Wayang itu adalah sebenarnya wayang itu adalah seni pertunjukan asli dari Indonesia, dari Pulau Jawa khususnya. Nah, kalau wayang itu memiliki arti apa ya? Kayak bayangan gitulah kalau wayang itu. Nah, diambil dari kata Sanskerta. Tetapi di sini terjadi proses akulturasi ketika budaya-budaya India masuk ke Indonesia melalui para kaum-kaum tadi yang telah disebutkan kayak Brahmana, Satria dan lain sebagainya. Nah, bentuknya apa sih? Bentuknya itu dari ceritanya. Nah, ceritanya itu biasanya suka apa ya? Ada yang ceritanya tentang Mahabharata, tentang Brahmana atau lain sebagainya, tentang dewa-dewa, terusnya tentang Krishna. Ya seperti itulah contoh-contohnya. Terusnya ada gamelan yang mengiringi seni pertunjukan apa tadi? Wayang. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman, apakah gamelan asli dari Indonesia? Ya, gamelan itu adalah alat musik asli dari Indonesia yang tidak menafikan juga mungkin telah terjadi akulturasi juga dengan kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, kalau misalkan akulturasi seni rupa dan seni ukir tuh kayak relief yang dipahat pada candi. Terusnya juga kayak misalkan Candi Borobudur, pahatan dari riwayat-riwayat Sang Buddha. Terusnya juga kalau misalkan akulturasi seni dan bangunannya itu, bentuk bangunan candi di Indonesia pada dasarnya juga adalah bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu dan Buddha India dengan budaya lokal asli dari Indonesia. Nah, kalau misalkan dari kitab ada beberapa jenis kitab. Salah satunya adalah kitab hukum,
atau tutur atau pitutur atau kitab keagamaan. Selanjutnya ada wiracarita tentang kepahlawanan. Nah, ada juga pertunjukan seni tadi ya, udah jelasin ya. Terus kalau sistem kepercayaan, nah ada sistem kepercayaan yang akhirnya tercampur oleh agama Hindu Buddha. Nah kan sebelumnya Indonesia itu memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah kepercayaan tentang apa? Ayo siapa yang tahu? Ya, kepercayaan animisme itu adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada benda-benda gaib, yaitu kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan tertentu untuk untuk menghasilkan suatu kekuatan gitu. Misalkan ada yang nyembah pohon, ada gitu. Misalkan ada yang nyembah batu, ada. Itu adalah kepercayaan dinamisme. Nah, ketika agama Hindu dan Buddha datang ini, akhirnya masyarakat Indonesia tuh menggabungkan antara kepercayaan Hindu Buddha dengan kepercayaan asli Indonesia, yaitu dinamisme dan animisme. Terusnya selanjutnya ada akulturasi di arsitektur. Nah, kalau arsitektur itu kita udah tahu ya, tadi contoh-contohnya itu candi-candi gitu. Nah, kalau bangunan pertapaan vihara juga merupakan bangunan yang sama kayak di India tuh berundak-undak gitu. Terlihat dari beberapa candi seperti Candi Tikus, terus Candi Jalayunda, terus Candi Plosan. Bangunan suci berundak sudah berkembang sejak zaman Praksara. Nah, kenapa bangunan-bangunan itu sudah di zaman Praksara? Nah, kebanyakan pada zaman Praksara itu masyarakatnya memiliki kepercayaan animisme. Nah, kepercayaan animisme itu apa sih? Kepercayaan animisme itu kan tadi udah disebutin ya. Kepercayaan kepada roh nenek moyang. Nah, mereka menganggap bahwa roh nenek moyang mereka berada di tempat yang tinggi, sehingga bentuk bangunan pada zaman Praksara biasanya berbentuk berundak-undak atau bertingkat-tingkat seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan sistem pemerintahan itu ada yang beda memang. Kalau misalkan di India itu mereka dianggap sebagai seorang yang memiliki raja itu seorang yang memiliki wilayah gitu loh. Seseorang yang memiliki teritorial, tapi berbeda jika di Indonesia. Karena telah mengalami orang Indonesia itu sudah memiliki kecerdasan tersendiri gitu dalam kepercayaan mereka. Contohnya itu ketika memilih seorang raja. Biasanya kalau memilih seorang raja itu sebelum ada kerajaan, mereka itu memilih dengan cara yang memiliki kepintaran. Dalam arti kepintaran tanda kutip adalah orang yang memiliki yang mempunyai sifat klinik gitu loh. Misalkan seperti dukun dan lain sebagainya, yang mempunyai kayak kesaktian tertentu gitu. Nah, terus selanjutnya seorang yang dianggap berwibawa, seorang yang dianggap ksatria. Itu mengapa di Indonesia seorang raja dianggap sebagai seorang dewa. Nah, makanya di Indonesia candi-candi itu biasanya ditempatkan abu-abu dari raja-raja. Tidak sama dengan di India. Jika di India bangunan-bangunan candi biasanya hanya digunakan untuk tempat sembahyang, tidak untuk menaruh abu jenazah dari sang dewa. Dari sang raja. Nah, ini berbeda dengan Indonesia. Seperti itu. Ya, sampai di sini dulu penjelasan oleh Bapak. Ntar teman-teman bisa cari apa sih perbedaan-perbedaan candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini kan memiliki corak yang berbeda ya. Di Jawa Tengah itu candinya adalah corak Buddha, sedangkan di Jawa Timur itu coraknya itu Hindu. Nah, teman-teman bisa cari apa sih bedanya gitu antara agama Buddha dan agama Hindu. Nanti minggu depan presentasi. Nanti dibagi 4 kelompok ya, per baris kan ada 4 baris bangku. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dicarinya sama, nanti yang paling bagus akan diberikan hadiah ya dari Bapak. Sekian, jangan lupa untuk isi absennya juga ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.